Acara selanjutnya Hikmah Maulid. Tibalah kita pada acara inti, yaitu Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hadi Kasmaja DS SPD MPD. Kepada Al-Ustadz disilahkan dengan hormat. Izin mengawali juga dengan sebuah pantun. Boleh Bapak Ibu? Pergi ke pasar Tanah Beruh membeli ikan kakap. Pulangnya singgah membeli duren. SMP 32 memang mantap. Siapa dulu dong kepala sekolahnya? Semakin tua semakin keren. Pohon salak, pohon kedondong. Orangnya banyak, jangan sampai sarang nama dodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga masuk surga. Yang tidak jawab salam semoga masuk angin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yassar Sayyidina Muhammadanil Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdali. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum asisun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala salika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, muliakan Sohibul Wilayah Bapak Camat Bontobahari atau yang mewakili beliau, Bapak Kapolsek Bontobahari dan personil yang hadir, Bapak Dan Ramil beserta personil yang hadir, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari beserta seluruh aparatur pemerintah Kecamatan Bontobahari, Bapak Ibu Lurah yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati dan muliakan Sohibul Hajat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Bulukumba, Bapak Ketua Komite, Bapak Pengawas Bina SMP Negeri 32 Bulukumba, Bapak para undangan, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang sempat hadir beserta seluruh jamaah hadirin wal hadirat, wabil khusus anak-anak kita yang hadir, anak-anak kita di SMP 32 Bulukumba. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, soleha, anak-anak yang nanti kelak membanggakan tidak hanya kedua orang tuanya, tapi juga lingkungannya, juga daerahnya, juga bangsa dan negaranya, dan menjadi orang-orang nanti yang bisa bermanfaat bagi agama,
bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kembali kita diberikan kemudahan dan kesempatan untuk sama-sama hadir memperingati peringatan Maulid Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMP Negeri 32 Bulukumba. Hadirnya kita di tempat ini, sempatnya kita, sehatnya kita, itu tentu tidak lepas dari nikmat, petunjuk, hidayah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga juga senantiasa kita kirimkan kepada uswah dan qudwah kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul usmah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga semua anak-anakku yang hadir. Sebelum saya lanjut, tadi sudah ada dua kelompok yang tampil bersalawat. Tapi saya yakin masih ada di antara kita yang belum sempat bersalawat atau tidak ikut bersalawat. Olehnya di awal ini saya minta dengan hormat kepada semua hadirin yang hadir, terutama anak-anakku semua yang ada di luar tenda. Saya mohon sejenak, sekitar 1-2 menit, kita sama-sama berdiri, kita sama-sama melantunkan salawat sebagai bukti cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya minta kita semua sama-sama berdiri sejenak, kita berdiri dari tempat duduk tak. Kita sama-sama bersalawat. Semua anak-anakku juga yang ada di luar, yang ada di kelas, silahkan berdiri. Kita sama-sama sejenak bersalawat. Bonto Bahari bersalawat, SMP Negeri 32 Bulukumba bersalawat. Salawatnya salawat yang populer, salawat Jibril. Mudah-mudahan kita semua diberikan maghfirah, ampunan, kemudian diberikan rezeki ni pakalohe dan leta, dibukakan pintu-pintu rezeki bagi kita semua yang hadir. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama salawat Jibril. 1, 2, 3. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksir wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada pantun untuk anak-anakku sekalian. Tolong didengarkan anak-anak siswa SMP Negeri 32 Bulukumba. Bilang cakep ya. Jangan minum Fanta sebelum minum Coca-Cola. Jangan dulu bilang cinta sebelum selesai sekolah. Innama buistu liutammima makarimal ahlak. Kata Nabi, aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak.
Hari ini kita bisa saksikan Bapak Ibu, bagaimana akhlak kita semua, mulai dari atas, dari pusat sampai ke bawah, ada yang namanya krisis akhlak. Viral beberapa hari yang lalu, bagaimana orang-orang terhormat, orang-orang kaya yang karena hartanya yang banyak, karena rumahnya yang mewah, jabatannya yang tinggi, maka pamerlah dia. Bahasa kerennya flexing, suka flexing akhlak. Apa yang terjadi? Dijaralah rumahnya, diambillah barang-barangnya, sampai mohon maaf, biar baju dalam diambil tong. Ini akhlak jamaah sekalian. Bagaimana dengan akhlak anak-anak kita semua, anak sekolah kita semua? Menurut penelitian yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian, sekarang itu ada 3 hal yang sangat riskan, 3 hal yang sangat mempengaruhi akhlaknya anak-anak kita, 3 hal yang bisa merusak akhlaknya anak-anak kita. Disingkat dengan 3F. 3F. F yang pertama, fashion. You know fashion? Yes. Guru bahasa Inggris kapan? No. Fashion adalah gaya hidup. Yeah. Lifestyle. Pertama, gaya berpakaian Bapak Ibu sekalian. Perhatikan siswata, perhatikan anak tadi rumah, bagaimana fashion pakaiannya. Jangan sampai mereka pakai namanya pakaian Hawaii. You know Hawaii? Hawaii itu Pak Bu, pakaiannya 1 jengkal di atas lutut, 1 jengkal di atas lutut roknya, itu namanya Hawaii. Ada juga yang 2 jengkal di atas lutut, 2 jengkal di atas lutut. Apa namanya Bu? Kalau 1 jengkal Hawaii, kalau 2 jengkal aduhai, astagfirullah. Pergilah anak kita dengan pakaian you can see keluar, pergilah di kota mereka, pergilah di mall mereka, ternyata di jalan mereka dicegat, diganggu oleh laki-laki. Kenapa? Karena pakaiannya yang tidak dia jaga. Saya tanya anak-anak SMP 2 Bulukumba, SMP 32 Bulukumba, apakah kalau di rumah pakaiannya you can see, pakaian seksi atau tertutup? Kalau keluar tertutup atau pakaian you can see? Tertutup. Kalau ibu-ibunya, kalau ke mall tertutup. Jangan sampai anak tak dilarang pakai you can see, nah kita lebih parah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, pernah satu hari berjalan beliau bersama sahabat. Biasa pakaian Nabi, jubah, pakaian jubah. Waktu itu ketika berjalan kencang angin, tertiuplah jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkat jubahnya, kelihatan betisnya. Terangkat jubah, kelihatan betis. Karena kelihatan betisnya, apa yang terjadi? Merah pada mukanya. Malu Nabi tak malui siri-siri kapiteangi bitisikna. Bagaimana ibu-ibu, bagaimana anak-anakku, malu tidak kalau kita kelihatan betis? Nah, sebentar dilihat kalau pulang di rumah. Nabi Muhammad kelihatan betisnya malu. Jadi hikmah pertama kepada anakku sekalian, jadilah pribadi anak-anak yang punya rasa malu. Malu keluar rumah kalau pakaian you can see kelihatan betisnya, karena selain menjaga diri daripada laki-laki yang bisa menjahili kita, itu juga tuntunan agama kita untuk menutup aurat kita ketika berada di luar rumah. Malu yang lain. Malu bukan hanya berpakaian anak-anakku,
Malu yang kedua, malu datang terlambat. Malu datang terlambat. Di SMP 32 ini, siapa yang sering datang terlambat? Banyak. Sebentar dia ospek oleh Pak Darmamin yang sering datang terlambat. Gurunya tidak. Ya gurunya juga, jangan sampai gurunya terlambat. Oh, cek loki. Malu. Malu selanjutnya, malu untuk berbohong. Bohong kepada guru. Ditanya dari mana? Nah, bilang dari kak belajar kelompok. Ditanya sama orang tua dari mana? Dia bilang dari kak di rumah temanku belajar. Padahal dari Lambara. Tapi Bapak Ibu ketahuilah, kalau mau kita dapat anak-anak siswa yang jujur, orang tuanya dulu, gurunya dulu yang harus meneladankan kejujuran. Ada contoh kisah ini, kisah. Ada seorang tua bapak-bapak tinggal di sebuah kota. Bapak itu dapat informasi, Bapak Ibu sekalian. Informasinya adalah ada pameran di kotanya. Pameran smart robot, robot cerdas. Salah satu robot yang dijual di situ robot pendeteksi kebohongan. Robot pendeteksi kebohongan. Kalau kita bohong, maka itu robot tahu kalau kita bohong. Kalau kita bohong, natalapak robot pat. Tampelin ki. Dia bilang lah itu bapak, ini bagus. Kalau saya beli ini robot, saya bawa pulang ke rumah. Sebentar di rumah, kalau bohong-bohong istriku, ku tahu ni. Kalau bohong-bohong anakku, ku tahu ni. Nah, koin di balon di halia. Dibelilah itu robot Bapak Ibu, disimpanglah itu robot di ruang tamu. Diteslah, dihidupkan on. Tadi kalau kita bohong, robot mendeteksi, langsung ngetempelin yang bohong. Pak. Diteslah kepada anaknya. Datanglah anaknya. Ternyata itu anaknya tidak sekolah di SMP 32. Bukan siswa SMP 32. Ditanya sama bapaknya, "Nak, kamu dari mana?" Nah, bilang dari kak belajar kelompok, Pak. Dari mana? Belajar kelompok. Karena bilang belajar kelompok, berdiri itu robot, amentengi, nah talap anaknya, pak, ditempeleng anaknya. Kata itu bapak, murah-murah kok nak, bohong-bohong. Jujur nak, dari mana? Nah bilang dari kerja kelompok. Nah bilang bohong kok, ini robot kalau bohong ki, nggak tahu, nggak tempeleng ki. Jujur nak, dari mana? Nah dia lagi minta maaf pak, dari kak menonton. Nah bila menonton apa nak? Menonton bola. Angkuana pak kunjo menonton bola, berdiri lagi robot, ditempelin lagi naknya, pak. Bura-bura kijak langsung. Jujur nak, nonton apa? Nonton apa nak? Jujur anaknya, pak. Dari kak menonton itu, menonton itu, mengertilah kita itu. Nah kuah itu apa? Itu marah bapaknya. Nah kuah kurang ajar ini anak nak dosa kalau menonton itu. Contoh bapakmu, contohi bapakmu nak. Ini bapakmu waktu ngacak di bangsa kau tidak pernah menonton itu. Ini bapakmu tidak pernah menonton seperti itu. Itu dosa. Contohi bapakmu tidak pernah menonton. Tiba-tiba menten robo natalapak bapaknya. Pak. Bapaknya ditalapak. Bapaknya yang ditempeleng. Kenapa bapaknya ditempeleng? Karena bapaknya saya tidak pernah menonton. Itu dosa. Ditempeleng berarti bohong. Berarti biasa dia nonton. Tolong dijawab bapak-bapak yang hadir. Semua yang hadir, bapak-bapak semua yang berjenis kelamin laki-laki, tolong dijawab. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita, bagian tubuh mana, anggota tubuh mana yang paling banyak dosanya menurut bapak-bapak? Yang mana? Angura mata ya? Sembarang nite.
Jadi mari kita beristighfar atas dosa mata ini. Ibu-ibu lagi, ibu-ibu. Menurut ibu-ibu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagian tubuh mana di ibu-ibu yang paling banyak dosanya? Kompaknya, kenapa melutak? Suka mago? Berarti banyak tombak sih begini. Enggak sih. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid ini, dosa mata kita hari ini dan yang lalu-lalu, dosa ucapan kita, lisan kita, mudah-mudahan berkah dari peringatan Maulid ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi mudah-mudahan anak-anakku menjaga fashion pakaiannya. Kalau keluar rumah pakaian tertutup. Kenapa tadi? Menjaga diri kita dari orang-orang yang bisa merusak kita di luar sana. Berpakaian tertutup saja. Nah, banyak sekali kita lihat viral itu. Ada anak mengaji, anak kecil pergi mengaji, kemudian diseret masuk ke dalam hutan dan sebagainya. Apalagi kalau memang terbuka. Fashion yang pertama pakaian. Yang kedua, fashion yang kedua, kendaraan bermotor. Anak-anak SMP 32 sepertinya pakai motor Pak ya? Pakai. Bagaimana motornya anak-anak SMP 32? Apakah pakai kaca spion semua? Bagaimana knalpotnya? Kandalapotnya? Inilah semua. Hati-hati. Kalau motor tak knalpot racing, tidak ada kaca spionnya, tidak jelas siapa di belakang, itulah yang bisa mengakibatkan kecelakaan di jalan. Betapa banyak anak sekolah kita, harapan orang tuanya, ya, diharapkan orang tuanya untuk sekolah supaya bisa jadi polisi, tentara, jadi pejabat, jadi ustaz, jadi kawan dan semuanya. Tapi sayangnya mereka di jalan, motornya, fashion motornya sangat membahayakan. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak kita yang motornya racing itu, di sore hari mereka bergerombol, mereka lewat depan masjid, pasti mengganggu orang-orang yang saat itu ibadah. Pernah suatu ketika jamaah sekalian, saya punya nenek, ibu Heku, asumbayang asarai waktu itu. Saya tinggal Pak di Desa Karama, di Roala. Desa Karama, kalau kita masuk itu di Pongkare ke sana, di Yalu ke sana Pongkare, di situ sampai Palampam biasa. Kalau sore-sore, apalagi Ramadan, biasa itu balap-balapan, trek-trekan anak-anak. Iya. Biasanya dengan suara knalpot racingnya yang besar. Lewatlah sekelompok anak muda yang suara racing itu lewat depan rumah. Waktu itu ibu Heku sembahyang asar. Karena suaranya besar, salah baca ibu Heku. Salah baca dong. Apa yang baca? Waktu itu ketika sholat asar, beliau angkat takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah baca min, ya ibtita. Inna sholati, lewat motor. Nah ya, inna sholati wa Suzuki wa Yamaha. Salah baca nih. Yang dia ingat motor mami. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha. Kaget dengan suara motor. Lalu apa yang benar Bu? Inna sholati. Ya, artinya sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kupersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan motornya anak-anak SMP 32 Bulukumba adalah motor-motor yang lengkap sebagaimana yang selalu disampaikan oleh bapak-bapak kita ini, bapak-bapak polisi, supaya menghindari ya kecelakaan di lalu lintas, supaya bisa dilihat siapa di belakang, supaya tidak mengganggu dan sebagainya. Amin ya rabbal. Passion. Kemudian yang kedua, F yang kedua yang merusak sekarang, hati-hati. Apa itu? Food. Food. You know food? Makanan. Yeah. Makanya ada program pemerintah supaya dikasih makanan bergizi. Karena food ini bisa mempengaruhi kesehatan, bisa juga mempengaruhi akal. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak tak makan paginya hotdog, makan siangnya hotdog, makan malamnya hotdog, dengan hotdog, pokoknya hotdog terus, hamburger terus, pizza terus, sebentar malam sakit perutnya,
sakit perut. Kalau sakit perut tidak pergi sekolah besok. Sakit berlama-lama, lama tolong tidak pergi sekolah. Ketinggalan pelajaran. Apalagi pelajaran apa yang anak-anak biasa hindari? Apa? Matematika. Iya. Kebetulan saya Pak S3 saya ini matematika juga. Iya, S3 matematika. Jadi jangan dihindari. Biasanya itu dihindari karena guru galak. Galak di sini guru matematika. Iya, enggak. Kinder sama gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau gara-gara makanan, garing anak sakit, tidak pergi sekolah, ketinggalan pelajaran. Maka kalau ketinggalan pelajaran, otaknya yang diserang, ya. Bisa saja ya kurang ilmunya dia dapat, kurang pemahamannya. Kalau tidak pergi sekolah sakit perutnya, biasa juga tidak pergi mengaji, tidak pergi ke masjid, spiritualnya yang diserang. Jadi perlunya orang tua memperhatikan juga makanan anak-anaknya supaya anak-anak sehat afiat. Saya punya tetangga anak kecil, umurnya 10 tahun, kelas 4 SD, sudah kena penyakit gula. Ya, anak kecil Bu. Kenapa? Karena minumannya tiap hari minuman kemasan itu yang dijual-jual itu tiap hari, tiap saat. Jadi minuman-minuman yang bersoda tiap hari. Itulah yang menyebabkan mereka sakit jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita jauh atau dijauhkan dari makanan-makanan yang bisa merusak. Kemudian F yang ketiga yang bisa merusak anak kita hari ini akhlaknya adalah fun. What is fun today? Apa yang sekarang tidak pernah lepas dari tangan tak, tidur pun di samping tak, bangun pun kita langsung ambil. Yang selalu kita pese-pese, sampai-sampai lah kita di dapur di pese-pese nah, HP mami. Apa? HP itu bermata dua. Kalau dipakai untuk Zoom, belajar di Google, di YouTube itu baik. Tapi tidak jarang juga HP itu bisa merusak. Tadi pagi saya nonton berita anak SMK di Makassar dilarikan ke rumah sakit Dadi. Kenapa? Seminggu mengurung diri dalam kamarnya, tidak mau keluar, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau ketemu orang. Apa yang bikin? Kecanduan game. Kecanduan game. Jadi game itu bisa membuat candu dan bisa merusak akal kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ya dijauhkan dari candu game seperti itu. Tapi sayangnya bukan saja anak-anak main game, biasa juga orang tua. Bagaimana anak-anak tidak suka main game kalau orang tuanya lagi main game? Di game itu ada juga game yang baik, ya. Game pelajaran ada, bisa dipakai untuk belajar. Tapi ada juga game Smackdown. Game Smackdown itulah yang terjadi di Goa. Anak SMP di Goa pernah itu viral, meninggal di kelas di Smackdown sama temannya. Iya, kenapa? Kabarnya itu anak suka nonton dan main game Smackdown. Belum lagi ketika Ka'bah dibom, belum lagi ketika Ka'bah ditembak dan sebagainya dihancurkan. Itu kan merusak Bapak Ibu sekalian. Fun. Sayangnya HP ini tidak hanya biasa membuat candu dan negatif bagi anak-anak, kadang juga orang tua. Ada profesor saya, guru saya di UNM, dia bilang begini, saya kalau ke mall, saya kalau ke kampus, saya lupa bawa HP, tidak tenang Kak. Mungkin juga ya Bapak kalau pergi ke kantor, di kawal atau di polsek, dilupa HP di rumah, nggak tenang Ki. Pasti pulang Ki ambil itu HP. Saking pentingnya itu HP. Betul tidak Bu? Tapi Nabi bilang begini, tapi kalau saya pergi ke mall, nah aku lupa istriku di rumah, tidak pulang ku ambil, ku suruh naik Grab. Jadi kalau istrinya tidak dapat pulang Nabi, tidak susah naik Grab. Tapi kalau HP tidak tenang, HP tidak tenang, karena di situ semua pusat informasi dan data kita. Olehnya Bapak Ibu sekalian, khususnya anak-anak kita, mudah-mudahan ya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, jauh dari pergaulan bebas, jauh dari lifestyle yang merusak, dan juga dijauhkan dari makanan-makanan yang bisa merusak tidak hanya kesehatannya, akalnya, juga spiritualnya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua, tadi disebutkan di awal ada surah At-Taubah ayat 128.
Ini sering dibaca oleh orang tua kita. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum asisun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, telah kami utus dari kaummu sendiri seorang rasul, seorang nabi teladan. Asisun alaihi ma anittum. Ada 3 sifat mulia yang Allah sebutkan, ajarkan kepada kita dalam surah At-Taubah ini 128. Sifat mulia Nabi Muhammad yang patut jadi teladan bagi kita semua. Yang pertama, asisun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu peka, peduli, perasa, dapat merasakan penderitaan umatnya. Nabi Muhammad peduli, peka dan perasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita semua maklum bahwa perintah solat itu awalnya 50 kali. Jadi solat awalnya 50 kali. Asisun alaihi ma anittum. Tapi Nabi Muhammad tahu bahwa kalau 50 kali ini pasti menderita ki, pasti susah ki. Betul tidak Bu? 5 kali saja nggak biasa disalahi, 5 kali saja biasa kita tinggalkan. Betul tidak Bu? Iya. Karena kata orang topan ritata, talun rupa itu pasumbajangan. Talun rupa pasumbajangan. Pertama nak topan ritata, pasumbajan tangga tapu. Orang sholat tidak putus-putus, dia lengkap. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lakukan, lengkap sempurna. Yang kedua, pasumbajan tapu-tapu. Pun namanya sumbajan lohoro, sinampe ansulumi, apa bila kalaka, alias nampe agolah. Pada bikin gula, karena sih mau bikin gula, tidak sholat asar, sholat maghrib lagi, tidak sholat isya. Pas sembahyang tapu-tapu. Dan ada juga yang ketiga, engkau diasem pas sempajang pitu-pitu. Sholatnya hanya hari Jumat. Jadi kalau ada anak-anak di sini sholat tapi sholat Jumat, selesai Jumat tidak sholat lagi, nanti Jumat lagi, namanya pas sembahyang pitu-pitu. Sholatnya 7 hari sekali dalam 7 hari itu. Jadi jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asisun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad tahu penderitaan kita, dimintalah keringanan, akhirnya diperintahlah bukan 50 kali tapi 5 kali. Kenapa? Karena asisun alaihi ma anittum, sifat yang pekah, peduli dan perasa itu. Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, ketika sakarat, ketika sakarat beliau tidak memanggil mana sahabat-sahabatku, mana keluargaku, tapi yang dipanggil ummati, ummati, ummati. Betapa pedulinya Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semua jamaah sekalian. Olehnya pesan selanjutnya kepada kita semua, marilah kita menjadi pribadi yang peduli, peka dan perasa. Jangan sampai kita makan kenyang, jangan sampai kita makan enak sementara tetangga tak, di samping rumah tak, di lingkungan tak ada yang kelaparan. Jangan sampai kita suka flexing, suka pamer Bu, makanan-makanan enak di Facebook. Ngan reki coto, ngan reki kondro, ngan reki gacoa, ngan reki hamburger, ngan reki pizza, disebar di Facebook. Padahal kodong ada teman Facebook tak mungkin kina to inyo nyaman penakan rekan ini punya bang di tanah liar untuk bahari. Mau to nggak makan seperti ini cuma karena belum gajian suamiku, tidak ada uang. Ngiler orang lain teman Facebook tak mau juga makan seperti yang kita posting, mau juga punya rumah, punya kendaraan, punya emas seperti yang kita flexing itu. Kita tidak peduli, kita tidak peka, tidak perasa dengan orang lain yang boleh jadi kesusahan jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan kita bukanlah tipe orang yang suka pamer, pamer semuanya, pamer dengan harta benda yang kita miliki, pamer dengan makanan enak yang kita makan bersama keluarga, disebarlah di Facebook, di mana, di Instagram, padahal ada teman-teman Facebook yang sedang kelaparan dan berkeinginan. Itulah tidak peka, itulah tidak perasa. Padahal ajaran Nabi tak menjadi pekah dan perasa. Asisun alaihi ma anittum. Yang kedua, harisun alaikum.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, menginginkan kita selamat. Kata Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma tamaksattum bihima kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian dua warisan. Kalau kalian jaga yang dua warisan ini, selamatlah kalian. Apa itu? Yang pertama, kitab Allah, ayat suci Al-Quran. Yang kedua, wa sunnati Rasulillah, sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau selamat, yang pertama kata Nabi, kitab Allah. Baca itu Al-Quran, amalkan itu Al-Quran. Hampir di setiap sekolah biasanya ada program membaca Al-Quran. Biasanya hari Jumat baca bersama. Makanya sarannya ulama, bagusnya itu kita ngaji one day one juz. Bu, ngaji one day, satu hari. Kalau kita mengaji anak-anakku satu hari satu juz, berapa hari baru tamat? 30 hari. Kalau kita mengaji one day one surah, satu hari satu surah, berapa hari tamatnya? Anak-anakku, berapa hari kita kalau mengaji satu hari satu surah? 114 hari. Kalau kita ngaji one day one ayat, satu hari satu ayat, berapa hari baru tamat? Berapa hari, Bu? Ya, gua jama-jama ngasur kipik cirise. Berapa hari kalau kita mengaji satu hari satu ayat, berapa hari baru tamat? 6.666. Itu pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Kalau kita cari di internet, Pak, tidak kita dapat itu. Jumlah ayat Al-Quran tidak pernah kita dapat di internet 6.666. Tidak. Tapi dulu kita diajarkan oleh para ulama guru kita, jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666. Itu pendapatnya, hasil kajiannya ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, 6.666. Dari kajian beliau, ya, yang tidak menghitung satu persatu, tapi dia kelompokkan. Ada ayat Al-Quran tentang perintah 1000, ada ayat Al-Quran tentang larangan 1000, ada tentang kias, tentang kisah, tentang kabar-kabar 1000, dan selanjutnya. Didapatlah 6.666. Tapi kalau kita cari di internet, ya, yang berlaku kalau kita hitung satu persatu, berapa, Bu? Berapa ayat Al-Quran itu jumlahnya? Ayo anak-anakku, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, dikasih hadiah. Berapa ayat jumlahnya itu Al-Quran? Berapa, nak? PR. Belum pernah kapan hitung-hitung ini. Pulang sebentar kan sering mengaji. Coba-coba saja kira-kira ini. Berapa jumlahnya semua itu ayat Al-Quran? Ya. Kalau kita lihat di internet itu beda, bukan 6.666. Ada yang menuliskan 6.236. Ya. Itu yang berlaku hitungannya yang diterima di Indonesia seperti itu. Berarti 6.000-an. Berarti 6.000-an hari baru tamat. 6.000 hari itu kalau dikonversi ke tahun, satu tahun kurang lebih 360 hari, berarti butuh kurang lebih 20 tahun. Butuh 20 tahun bertamat kalau mengaji hanya one day one ayat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, mau selamat kata Nabi, jagai bacaan Al-Quran ta. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al yasabi. Baca Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada mereka yang rajin mengaji. Sekarang Alhamdulillah, di Kabupaten Bulukumba ada gerakan baca Al-Quran. Tidak hanya mengaji anak-anak TPA, tapi sekarang di desa-desa, di lurah-lurah kelurahan, ada juga biasanya pengajian orang tua. Orang tua yang ikut belajar mengaji. Saya Bapak Ibu kebetulan juga di desa Karama, sebagai imam desa di Karama. Ada program yang kami buat, pengajian untuk orang dewasa. Kalau anak-anak kan namanya TPA, anak-anak TPA. Orang tua ini kami kumpulkan, kami buatkan juga program namanya TPO. Jadi anak-anak TPA, dia punya tutoa TPO. Apa kepanjangannya TPO? Kira-kira
Kan TPA kan Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak-anak, TPA. Tapi orang tua apa? Sebutkan TPO. Taman Pendidikan Orang Ompong. Coba perhatikan neta. Ompong semua dong. Cuma juga Pak Bu, cuma kalau orang tua atau nanti tua kita baru mau belajar mengaji, sesa gurua. Sesa gurua. Kenapa? Lain bilang guru tak? Lain tuh pendengaran ah. Contoh, ada orang tua saya ajari mengaji, aku bilang, minahan kita nenek, ikut nenek, ulangi. Dia bilang apa? Ulangi ini. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kusuruh ulangi ini, ulangi. Nah kuah ya, bukan innahu kana tawwaba. Apa nak kuah? Innahu kawat tembaga. Kana tawwaba. Kawat tembaga. Kenapa? Pendengaran sudah terganggu Pak. Nanti tua untuk mau belajar. Jadi kuliah kini masih muda-muda semua. Mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Ya. Terakhir jamaah sekalian, kata Nabi, wa sunnati Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mau makan, berdoa. Makan dengan tangan, anak-anak. Makan dengan tangan. Mau minum, doa. Minumnya dengan berdiri atau duduk? Ya. Kalau tidak ada disakitkan, kalau duduk. Duduk. Kemudian mau bercermin, berdoa. Bu. Mau bercermin, berdoa. Ini sering saya sampaikan karena hampir ini tidak pernah dilakukan oleh ibu. Hampir. Bayangkan bapak-bapak. Ibu-ibu itu bercermin dalam sehari pasti banyak kali bercermin. Betul tidak Bu? Berapa kali bercermin sehari? Pagi, siang, malam, tengah malam. banyak kali. Tapi kalau kutanya Ki, jujur kini, setiap kali bercermin berdoa ya Ki? Tidak pernah. Jangan berdoa bismillah dulu, bismillah. Kadang lupa. Makanya sekarang kata ulama, sekarang itu banyak ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, banyak ibu-ibu mukanya glowing tapi hatinya harmoko. You know harmoko? Hari-hari menokok-nokok. Ingat nokok lakainna. Kenapa? Karena sunnah Nabi ketika bercermin doa supaya tidak hanya cantik muka tak, supaya cantik juga hati tak. Ada doa bercermin. Tolong anak-anak diam, ibu-ibu dulu ini. Doa bercermin. Au. Minangki Bu. Allahumma barik lana fima salah doa maaf ini dia. Allahumma kama hasanta kholki. Ya, yang dibaca. Kalau belum pikir hafal pulang kita cari di apa, cari di YouTube. Doa bercermin dapat bertulis, tempel di cermin tak supaya kita baca. Allahumma kama hasanta kholki. Ya Allah, perbaiki juga sifatku, kholki, ahlakku, sebagaimana engkau telah mempercantik rupaku. Ya. Allahumma kama hasanta kholki fahasil khuluki. Percantik sifatku supaya ya seperti cantiknya rupaku. Siapa nih ibu? Siapa nih? Kenapa? Kemarin malam saya tasya di Kayang. Ketika saya ajarkan ibu-ibu di sana doa bercermin Allahumma kama hasanta kholki fahasil khuluki. Tiba-tiba ada nenek-nenek berdiri, nak Ustaz, nak kemarin tu aku baca pengacaran mengah. Lenton nak baca kalau bercermin. Setelah selesai tasya, saya cari itu nenek-nenek. Aku bilang, apa kibaca? Apa kibaca nenek? Nak pakuni nak kibaca aku Ustaz. Misalnya ini cermin, dia perhatikan Pak. Ini cermin, aku baca ni. Bismillah. Laku ba'ara say. Ba'rakna dayin si jalling. Kuni jalling, kuni ngai, kuni puji. Atakarai mamuji mengase. Baraka la ilaha illallah. Baraka kun fayakun. Ia ini baca. Tanyalah, tanya. Di mana kian baca? Tinggal baca. Nak batur beku. Engkau buhe tinggal engkau batur buhe ka? Buhe na ya? Buhe na. Engkau lihat ini. Kepuam ini, nampak nak ulang ngerenya. Dia yang diajarkan oleh Nabi dan ulama yang disupai di Allahumma kama hasan tahulki fahasin olehki. Tapi pun kita kincata ibu hagepi.
Intinya adalah ikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dalam surah At-Taubah terakhir, At-Taubah 128 disebutkan jamaah sekalian, bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu ra'ufa wa rahmah, pengasih dan penyayang bil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Tapi tidak hanya orang beriman, kita lihat sepanjang sejarah Nabi Muhammad juga penyayang bahkan kepada orang buta kafir, ya, Yahudi. Beliau penyayang, disuapinya, ya, disayangnya, sambil disuapi, sambil dikata-katai. Tapi Nabi ra'ufa rahmah, penyayang dan pengasih. Terakhir sekali, Nabi juga bilang, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik kepada keluargaku, dan akulah orang yang paling baik kepada keluargaku. Banyak orang Pak di luar rumah, bagus sekali dengan koleganya, dengan bestinya, dengan partnernya, bagus bahasanya, santun, sopan, suka matraktir di luar rumah. Tapi ketika mereka pulang ke rumahnya, ketemu dengan anaknya, ketemu dengan istrinya, perang dengan anak istrinya, suaranya kasar kepada mereka, padahal mereka di luar baik sekali. Tapi kenapa di rumah suka menghardik anak dan istrinya? Padahal Nabi bilang, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang itu orang yang paling baik kepada keluarganya. Mudah-mudahan menjadi renungan bersama, setinggi apapun jabatan pangkat kita di luar sana, seberapa sukses pun tenar kita di luar sana, kembali ke rumah, kembali kita, ya, menyayangi, membina, mendidik, memperhatikan anak-anak kita beserta dengan istri kita di rumah. Mudah-mudahan jamaah sekalian ada hikmah yang bisa kita renungkan dan amalkan dari peringatan Maulid Rasul yang tiap tahun, tiap bulan Maulid ini kita peringati. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami tutup kembali dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung beoh, burung merpati, burung perkutut, burung duri, itulah nama burung-burung. Iya, demikian. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah maulid dari Al Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara hari ini, maka marilah kita menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama memandu acara ini. Mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum